Kalau dari Tripel lu ada satu daerah, karena tiap hari ketemu gua. Malah satu daerah, Ini satu Kelapa Nunggal juga. satu lokasi. Jadi setiap pagi gue berangkat sekolah tuh ada ojek Kelapa Nunggal ya. Itu sempat tongkrongan anak sekolah sampai sekarang sih kayaknya. Nah, itu Yapam kedua sih gue anggap. Kalau gue nggak masuk sekolah juga gue di situ. Ngojek. Ya sebelum Yapam gue nongkrong di situ sama tukang ojek, gue akrab sama tukang ojek. Kalau dari Tripel lu ada satu daerah, karena tiap hari ketemu gue. Malah satu daerah, Ini satu Kelapa Nunggal juga. satu lokasi. Jadi setiap pagi gue berangkat sekolah tuh ada ojek Kelapa Nunggal ya. Itu sempat tongkrongan anak sekolah sampai sekarang sih kayaknya. Nah, itu Yapam kedua sih gue anggap. Kalau gue nggak masuk sekolah juga gue di situ. Ngojek. Ya sebelum Yapam gue nongkrong di situ sama tukang ojek, gue akrab sama tukang ojek. Dan gue di situ tuh ada satu rival ya bang, anak triple itu jadi bukan ngeributin tentang sekolahan lagi bang, ngeributin tentang tongkrongan. Yang nongkrong pertama nggak boleh ada yang nongkrong lagi, jadi dia datang ribut. Padahal satu daerah ya. Jadi saking pagi-pagian bang, berangkat tuh tapi pagi-paginya lah, yang penting dia nongkrong duluan, ntar ribut, saking rivalnya. Paginya sih bagus, positif. Lu kan jadi berangkat pagi dong ya kan, nggak berangkat siang ya. Ya, tapi berangkat ke sekolahnya mah tetap aja siang bang. Karena nongkrong dulu. Karena di zamannya tuh ya nggak nutup kemungkinan gue di zamannya lagi seru-serunya sama tentang Siapa sih gue pengen tahu? Ucok bang. Oh, Ucok. Namanya Ucok. Ucok ya. Lu kalau lihat Cok. Tapi jadi temenan gue. Sekarang udah jadi temenan teman luar biasa. Cok, mudah-mudahan lu sehat nih Cok nih ya. Oh, Lu lagi diomongin nih sama Buluk nih. Doya Cok. Cewek Cok lah. Aduh, tapi itu sih maksudnya gue yang salutnya gitu ya. Kayak lu kayak kemarin juga sama Fuad atau dan lain-lain. Sekarang tuh udah bener-bener bisa duduk bareng gitu, Iya. bisa inilah sama Malah rival gitu. gini bang, enaknya sekarang duduk bareng gitu ya, sama musuh dulu. Kita bisa sharing aja. Zaman dulu cerita-cerita tolol gitu ya, kalau Iya. di nongkrong. Ih gue dulu gini ya, gue dulu gitu ya. Jadi Kocak seru lah aja. ya, Iya. kocak ya. Cuman enaknya kita jadi temenan. Bisa saling apa ya namanya, ngebantu lah. Nggak kayak dulu, kita dulu tuh ngeliat muka aja males. Pengen ngeludahin kalau kasarnya ya, bahasa kasarnya pengen ngeludahin ngeliat mukanya pas zaman sekolah. Kalau sekarang tuh ya gue sama nongkrong kan. Satu tongkrongan gue sama dia. Tapi lu pernah kenal Cok? Kalau pernah mah sering, cuman kalau dibilang tembus mah belum bang. Alhamdulillah masih diselamatin sama Gusti Allah. Berarti Ucok kacau juga ya? Ucok kacau juga, dia tuh gini bang, yang gua lucuin gini bang. Gua dulu nganggap dia tuh dia jagoan Cilengsi doang. Gue serius, gue nganggap dia tuh jagoan Cilengsi, dia di sana nggak ada apa-apa. Ternyata dia jagoan triple ya bang. Dia Albes, dia tuh abang kelas gua. Oh, bang kelas jatuhnya. Jatuhnya abang kelas gua, waktu gua kelas 1 tuh dia udah kelas 2. Kalau nggak salah, ingetan gua kalau nggak salah ya ini, kalau tahu kelas 2 kalau kelas 3 deh. Dia abang kelas gua dan gua pernah nyerang triple sana di Ciceruk. Ternyata dia jagoan ya, Bu. Udah pada kenal semua anak triple, dia tuh jagoan Albes, dibilangnya jagoan Albes bukan jagoan Cilengsi. Kata gua, jagoannya diributin juga di sini. Tapi alhamdulillah ya udah itu tentang masa lalu ya. Iya, tentang masa lalu. Kayak gue balik lagi mau bahas soal video yang lu di apa sama BP itu ya. Itu kan tadi lu bilang posisi lu kena ternyata ya. Kenal. Lu ke rumah sakit mana? Rumah sakit Medika Cilengsi bang. Kenari. Oh lu ke Kenari. Medika terbesar di Cilengsi lah. Itu lu sendiri yang ke Kenari Enggak apa? bang. Jadi ceritanya pas gua ngumpet di kontrakan itu ya. Tadi gua ceritain kontrakan itu denger gua ada warga nyariin yang tawuran itu ya. Karena warga juga tahu lah ada yang tawuran, nyariin. Terus mungkin ada yang lihat gua lari ke situ. Ada yang nunjuk, gua kedengeran banget. Tuh ke dalam gang. Ke dalam gang itu gua dulu. Ada yang nyampe ke sini. Samperin lah salah satu dua orang tuh. Cowok semua. Udah mau digebukin gua mau digebukin bang. Cuman gua lagi megangin gini. Gua nggak pikir panjang, gua cuma ngomong gini. Terserah lu mau ngapain gua. Bawa gua ke rumah sakit dulu. Dan di situ cewek itu ngomong, lu kenapa emang? Gua buka tangan gua. Dia langsung ngamplek kan. Dia langsung kaget. Darah tuh langsung ngocor gitu kan. Kayak singit celak gitu. Dia langsung kaget. Jadi dari tadinya dia emosi mau ngegebukin gua, dia kasihan. Langsung bawa gua di motor. Langsung itu gua inget banget dia narik kayak apa jemuran orang. Buat ini ya. Sarung ya ditutupin dulu gua biar darah tuh nggak ngocor terus, ditutupin. Dibawa gua pakai motor. Tadinya gua inget banget dibawa ke Sismadi ke arah Bekasi sana. Sismadi cuman posisi macet di pasar Cilengsi itu macet. Itu dia bingung kali ya. Dia langsung muter balik ke arah Medika Kenari. Itu posisi macet juga, cuman
Dia pinter juga sih waktu itu, calonnya pinter juga, cuman sampai sekarang gue belum ketemu bang, pengen banget ketemu gue sampai sekarang. Dia nyelamatin gue lah, gue nggak langsung Nolong nyelamatin lu lah dia. ya. Iya. Kalau waktu itu gue nggak diselamatin mungkin gue nyawa gue udah habis. Iya kan, karena darah gue Darah, ngocor terus. iya. Di situ dia pinter banget, ada polisi lagi ngatur lalu lintas, dia minta tolong, Sama polisi itu ya. minta tolong ngituin jalur. Oh. Dan waktu itu sama polisi itu dikawal, Buka jalur lah buka gitu. jalur sampai ke Medika Kenari. Dan di situ langsung nggak langsung diambil tindakan sih, gue cuma diperban karena posisi waktu itu rumah sakit tuh harus ngambil tindakan operasi. Langsung operasi aja gitu. Enggak, waktu itu enggak langsung. Harusnya harus operasi, cuman harus persetujuan dari orang tua, dari keluarga gue. Dan keluarga gue di kontak itu susah bang, karena HP kan waktu itu HP gue tuh ditaruh di kantong waktu itu wear pack dalam jaket bang. Itu pecah HP. karena saking banyak kebacoknya juga kan. Itu pecah HP dan mati HP. Dan kontak gue kan kesimpan di telepon bukan di memori atau di kartu gitu ya. Itu susah ngontek tuh. Nama orang tua gue tuh nggak ada, HP mati. Dan waktu itu kartu gue diambil sama apa sih, sama calo itu. Dia mungkin nyoba-nyoba lah semua nomor yang ada di kontak kartu gue, nyoba-nyoba. Dia ngontek-ngontekin semua teman gue yang ada di kontak. Ambillah nomor orang tua gue, datang tuh jam tengah 10 malam, jam 9 malaman, tengah 10-an. Tengah 10 malam orang tua gue baru datang. Itu nggak diambil tindakan gue selama itu nunggu. Cuma diperban. Biar darah nggak ngocor doang. Enggak, maksud gue gini, itu kan lu satu dulu kelas 3 ya. Gue mau tanya sebelumnya nih, apa lu udah pernah kena juga atau gimana? Kalau kena, pernah awal mula kena gue masang ilmu tuh pernah kena pertama kali itu kelas 1 bang. Oh kelas 1 udah pernah kena? Iya kelas 1 mau naik ke kelas 2. Parah? Enggak sih, cuma punggung di sini. Berarti yang paling parah ini doang? Ini doang paling parah gue. Paling parah tangan itu? Iya. Nah maksud gue gini, lu pernah nggak juga ngenain orang? Kalau ngenain orang, dibilangnya bukan pernah lagi bang, sering. Berarti ya sering lah gitu Sering ya? juga. Pas sampai parah tuh orang? Kalau parah banget, baru sekali-kalinya gue parah banget sampai waktu itu pernah dituntut bang. Oh saat itu? Pernah dituntut, cuman waktu itu alhamdulillahnya nggak sampai ke orang tua gue tahu bang. Karena gini, posisinya waktu dulu tuh kelas 2 SMK ya, di Amanunya belum terlalu hukum Indonesia tuh, bukan hukum Indonesia ya, belum terlalu lah sama masalah tuntut-tuntut gitu, belum terlalu kepolisian tuh sama tentang tawuran tuh. Walaupun emang udah digeprakin keras banget tawuran, tapi belum terlalu gitu, belum terlalu stop tawuran. Jadi waktu itu masih bisa dimediasi bang. Secara kekeluargaan lah gitu. Dan waktu itu ada gue kenal salah satu guru gue gitu, dia pengacara bang. Pengacara, dia ngebantu gue. Dan gue waktu itu mohon-mohon, gue minta bantuan dia, atau gue gimana nih. Gue tadinya cuma minta syarat, gue harus apa, gue dituntut dan bocahnya koma parah. Saat itu ya? Iya, gue kirim fotonya, gue sampai dia tuh diperban satu badan, gue liatin fotonya di rumah sakit. Kata gue nih orangnya kayak gini dan orang tuanya nggak nerima, minta tuntutan gimana. Gue minta saran doang, cuman waktu itu ya dibilangnya bukan temen, ya kenal lah gue, akrab lah sama guru itu. Dia guru baru di SMK Manguya, dia pengacara, dibantu gue, dia jadi pengacara gue. Akhirnya maksudnya mediasi gue sama orang tua, sama keluargaan gitu ya? Tapi keluarga gue nggak tahu. Jadi waktu itu yang pengacara itu ngomongnya gue adiknya. Dan alhamdulillahnya tuh di clickbait sama dia, skakmat sama pengacara gue sama teman gue itu skakmat, jadi nggak jadi. Jadi ini apa sih bilangnya, gue nggak bayar, dia pun nggak bayar karena waktu itu dibalikinnya tuh ya mungkin kata-kata pengacara pinter lah ya, dibalikin dengan kata-kata dia. Kalau Ridwan harus nuntut, dia waktu itu minta tuntutan tuh 50 juta saat itu ya. Dan waktu itu kan jadi ceritanya kenapa gue bisa bikin koma dia gini bang, bukan tawuran bang waktu itu. Bukan karena tawuran? Bukan, gue yang dipantekin. Gue dipantekin di motor bertiga, gue sama bocah gue bertiga di motor. Karena waktu itu belum ada zamannya satu motor bertiga nggak boleh gitu, belum terlalu lah. Gue bertiga dipantekin gue ramean sama anak sekolah lain, pantekin ramean. Dan teman gue kabur dan dia pakai BR, gue nggak ada BR satu gitu. Dan emang di tas gue ada BR kecil yang selalu gue bawa. Dan gue nggak sempet ngambil karena langsung dibacokin parah saat itu. Dan waktu itu jaket, celana gue sobek semuanya parah. Dan gue ambil dong BR dia, gue tangkis, gue bacok pun pakai BR dia. Jadi dia koma pun pakai BR dia sendiri. Dan waktu itu sama pengacara gue tuh di skakmat tuh ya karena kronologinya gitu. Tapi gini tuh maksudnya, sampai saat ini lu udah menjalin komunikasi sama dia? Sama siapa yang koma itu? Iya, sama rival itu. Dari semenjak hari itu pun sempat ada
apa ya dibilangnya, kesel sama-sama kesel. Dia kesel sama gue karena ya gue gak dibayar gitu Iya. kan. Tapi sampai sekarang udah aman sih, udah aman. Cuman gue nggak punya kontaknya sih bang. Ya maksudnya berarti lu nggak. Cuman pernah gue kontekan sama dia, cuman gue nggak punya kontaknya sekarang. Oh gitu. Nggak, maksud gua gini. Segala sesuatu itu kan pasti timbal balik loh. Iya. Iya kan? Lu pernah ngelain orang dan ternyata lu kelas 3 mau lulus ya. Ya mungkin karma Ya, berjalan. itu dia maksud gua. Nah, ini kan karena lu apa ya, lu juga udah nggak kontak sama dia gitu kan. Siapa tahu orangnya nonton lu, ya kan? Dan istilahnya lu pun juga yang Iya. lu cerita ini istilahnya cuma buat apa ya, penyesalan mungkin ya. Ya maksud gua gini, lu mau nggak minta maaf sama dia gitu. Iya sih, gue sampai sekarang pun ya gue ngerasa bersalah banget. Gue minta maaf sama keluarga lu. Ya kasarnya dulu mungkin kalau zaman sekarang lu posisi kayak gini gue bakal nuntut jadi itu gue. Iya. Cuman waktu itu kan zamannya agak kurang, gak kayak sekarang banget lah, nggak terlalu ketat kepolisiannya. Gue minta maaf banget sama keluarga lu. Kalau emang lu ada cacat atau gimana, ya mau gimana, namanya kesialan juga. Gue juga nggak mau kejadian waktu itu Benar. terulang. Cuman kan balik lagi, kalau waktu itu lu nggak mantekin gua dan waktu itu lu nggak bacokin gua nggak bakal ngebacok lu. Karena gua ngebacok pun kan pakai BR lu sendiri. Itu kejadian di mana? Di Holcim bang. Oh, di Oci. Turunan Holcim. Oh. Gua mau main sama temen gua. Mm-mm. Dari itu turunan Holcim. Cuman waktu itu gua posisi masih megang ilmu begitu ya. Dia ngebacokin gua, nggak mempan lah. Gua ambil lah BR dia, gua bacokin lagi. Ya maksud gue gini, siapa tuh kan orangnya nonton lo, ya kan? Mudah-mudahan dia juga udah nggak ada rasa apa ya, dendam lah kayak gitu. Ya, Kan mudah-mudahan. yang udah mau udah lah gitu. Maksudnya di sini gue ada salah satu momen yang narasumber tuh, lo mau nggak sih minta maaf gitu sama bekas mantan rival lo gitu, Iya. apalagi yang pernah lo kenain gitu. Maksud gue gitu. Iya sih, gua minta maaf banget kalau gua kasarnya pernah punya salah. Apalagi dibilangnya bikin lu cacat. Gue sih denger ya bang, gue denger sih dari orang katanya dia sampai cacat. Kalau nggak salah sampai pipinya tuh dibilangnya kayak Joker lah, tapi bukan ngeledek gitu ya, kayak Joker dia tuh segini kan. Tapi Lukanya di situ ya. luka dia jadi jahitan tuh kelihatan. Dia jahitan. Ya mungkin lu bakal ngerasa apa ya dibilangnya, ngerasa kepukul banget hati lu. Karena itu di muka loh, Iya. kelihatan. Gue pun kalau di posisi lu bakal kesel banget sama gua sendiri gitu. Iya. Cuman gue minta maaf, mau gimana lagi. Kalau emang lu udah nggak ada dendam lagi, lu datang ke rumah gua. Iya. Dulu gue pernah kontekan sama lu, cuman karena gue ganti nomor atau gue nggak punya HP, gue ganti juga kan waktu Iya. itu. Gue nggak punya kontak lu datang ke rumah gua. Gampang kok nyari rumah gua sekarang. Gue punya usaha, punya usaha rental, kayak rental camping gitu bang, nyewain alat-alat alat gitu ya. gunung. Itu ada alamat rumah gua. Ada ya. Datang aja ke rumah gua, kita ngobrol bareng. Iya. Siapa tahu kita jadi sahabat, Betul. jadi teman. Daripada lu mau sampai kapanpun lu dendam sama gua pun gak bakal tenang bang sampai kapanpun, itu serius. dia. Gua gak bakal tenang kalau emang salah satu orang tuh ada yang dendam di belakang sana. Ya mudah-mudahan orang yang nonton dia lihat apa ya, ada rasa penyesalan lah dari lu gitu. Iya. Dan lu membuka silaturahmi gitu. Maksudnya, ayo kalau lu mau datang ke rumah kita duduk bareng ngobrol jadi Iya. sahabat gitu lah. Datanglah Gitu. ke rumah gua. Ya mudah-mudahan sih, dan mudah-mudahan juga orangnya sehat gitu ya. Alhamdulillah, amin Iya. mudah-mudahan. Itu kacau juga berarti ya saat itu kejadian itu ya. Dibilang kacau banget. Tapi ya itulah apa, masa-masa kenakalan remaja sih sebenarnya Nah, sih. dibilang lagi tolol-tololnya lah gua. Cuman sih gua ngebilangin ya sama yang sekarang masih sekolah bang ya. Kata gua, buat apa sih lu tawuran? Buat apa sih lu ngambil nyari-nyari apa ya, luka lah? Buat terkenal. Sebenarnya nggak ngerasa bahagia. Gue pernah ngerasain di zamannya gue ngerasa terkenal. Iya. Serius. Tapi terkenal Saat? sampai sekarang orang tahu gue tuh karena tentang tawuran. Abang pun undang gue karena tentang tawuran. Iya. Ya kan otomatis abang kenal gue. Benar. Dan itu nggak ngerasa bangga. Betul. Serius. Nggak ngerasa bangganya apa? Apa sih yang mau dibanggain bang? Benar. Orang kenal, lu kok masuk konten ini? Lu masuk channel ini? Kenapa? Masa ya gue ngomong tentang tawuran? Kayaknya malu aja buat diomongin. Iya. Dan buat anak-anak yang sekarang masih sekolah, malah gue bilang, gue pun masih sering lah bang, gue masih kayak di sosial media gitu ya. Iya. Gue masih ngeliatin sosial media, malah lebih parah sekarang. Lebih parah ya. Lebih parah. Orang tuh matiin anak orang tuh kayak seakan-akan matiin binatang. Benar. Serius, kata gue parah banget. Tujuan lu apa sih? Buat terkenal, buat jaga diri. Sebenarnya gini, tawuran nggak bakal terjadi kalau dari diri lu sendiri pun nggak mau tawuran. Ya lu yang menghindari sebenarnya. Menghindari. Kayak sekarang gini bang, ada orang ngomong gini ya,
banyak lah. Ada yang ngomong, gue pernah nanya salah satu anak STM sekarang, kok lu tawuran sih? Ih, gue mah gak mau bang, ngomong kayak gitu gue kan. Gue gak mau tawuran bang, tapi gue nongkrong diributin, maksudnya gue ngebela diri. Nah di situ aja udah salah. Ada lu sendiri itu. Iya, bangsat. Gue buka di sini. Kata orang lu. Ya kan adek gue juga Oh orang. iya benar. Dan di situ gue nggak bilangin ke adek. Iya, nah itu kan enak tuh ya kan. Gue bilang adek gue, berarti salah lu sendiri. Kenapa lu nongkrong? Orang berkerumun, ada STM lain lihat, mau nggak mau kan, wah ributin aja deh. Benar. Tapi kalau lu nggak kerumun, nggak nongkrong, berangkat sekolah dengan aman gitu, berangkat sekolah pulang udah. Betul. Nongkrong ya nongkrong, tapi nggak usah pakai seragam. Orang pun kalau nggak pakai seragam, walaupun kenal muka lu nggak bakal ngeributin. Betul. Serius. Gua pun kasarnya zaman dulu, gua kesel nih sama salah satu orang ini. Dia STM rival gua misalnya. Gua kesel banget sama dia, tapi dia pakai baju bebas. Gua pakai seragam, gak mungkin gua tiba-tiba ngebacok dia. Betul. Karena gua malu. Bukan masalah sekolah lagi, dia bakal masalah kampung, masalah orang tua dia kalau gua ngebacok dia. Udah beda ranahnya. Nah, tapi sekarang alhamdulillah dilakuin sama adek gua. Alhamdulillah ya. Dulu mungkin zamannya adek gua sekolah tuh pakai bis, pakai kostum. Sampai sekarang dia gua bilangin kayak gitu, dia sekarang pakai motor. Ada lu sekolah di mana sih? Sekolah di Bogor, Bang. Sekolah di Bogor di mana? Di Sky. Oh, di Sky. Surya Kencana Yapis. Lu yang masukin ke Sky? Dia yang pengen sih, Bang. Walaupun gue yang masukin tapi dia yang pengen. Abang bangke nih. kan niatnya bukan ribut. Anjir, bukan ribut gimana lu? STM Bogor. Tapi mudah-mudahan adek lu bisa lulus ya. Amin. Sekarang udah kelas 3 sih, Bang. Ya, mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan sih ya Bogor bisa damai lah kayak gitulah intinya. Pengennya sih itu sih. Gue tuh pengen banget bikin gerakan gitu ya, Bang. Bukannya so bersih atau gimana ya. Pengen bikin banget gerakan. Pengennya tuh semua alumni yang kayak abang gitu ya. Abang pun pernah ngalamin tentang tawuran. Ya kan pernah ngalamin di masa itu. Iya. Jadi tahu dong seluk beluknya kayak gimana, awal mula tentang tawuran tuh gimana, dan awal mula terjadi tawuran tuh gimana. Iya. Pasti tahu dong. Gue pengen tuh ngumpulin di Bogor, Kabupaten Bogor, semua alumni. Kita bikin gerakan stop tawuran. Emang agak sulit pasti. Karena dari dulu pun bukan gua doang yang pengen bikin gitu, dari dulu tuh ada. Cuman nggak pernah berhasil. Iya. Gue dengar terus nggak pernah berhasil. Tapi kenapa sih nggak nyoba lagi? Karena kita nyoba-nyoba terus, siapa tahu ada salah satu titiknya kita berhasil. Benar, Bang. Gue pengen banget berhentilah tentang tawuran kayak gitu. Terserah lu mau bandel ke cewek aja sih anjing. Karena gini sebenarnya gue mau tanya sama lu ya. Tadi lu sempet bilang, Bang, kalau Yapam rivalnya sama Triple, benar nggak? Nah. Sekarang gue mau tanya sama lu. Lu tahu permasalahannya Yapam sama Triple ribut? Kalau gini ya Bang, kalau cerita dari abang kelas gue tuh sebenarnya ceritanya tuh masalah apa ya bilangnya? Sepele sih. Cuman futsal ya soalnya. Soal futsal. Iya, soal futsal kan bener kan? Bener sih. Ya gue nanya sama lu. Oh, kata abang kelas gue sih soal futsal katanya. Gara-gara cuma futsal. Futsal dia di situ ribut sampai sekarang. Tapi lu terpikir nggak? Lu oke, soal futsal misalkan ya. Dari gara-gara soal cuma futsal, itu kan dari olahraga sampai yang mungkin Keributan sampai yang Sampai berlarut-larut. nah, sampai bisa mungkin pernah kehilangan nyawa. Ya kan? Sampai sebegitunya maksud gua gitu. Dengan hal yang lu bilang tadi padahal hal sepele, Bang, soal Benar. futsal. Bener sih. Ya kan? Maksud gua kita tuh apa ya? Kayak cuman nerima tradisi yang salah sebenarnya gitu. Benar. Makanya kan gini Bang, sebenarnya tawuran tuh mau sesusah apapun menurut orang kan kayak susah. Di Bogor, di kabupaten itu susah kalau diberhentiin tawuran. Walaupun ada yang ngomong stop tawuran lah, mau artis mau gimana tetap aja tawuran terjadi. Cuman kata gue tawuran tuh semuanya terjadi karena tradisi aja sih. Iya. Bukan karena orang-orangnya emang doyan tawuran, tapi karena tradisi abang-abang kelas mereka. Nah itu maksudnya gini, disitulah PR kita. Maksud gue gini, kita rubah tradisi yang salah. Iya. Itu sebenarnya maksudnya apa yang bisa kita lakuin saat ini ya sebisa mungkin, semaksimal mungkin ya kita lakuin lah. Iya. Buat ngerubah tuh tradisi yang salah emang dari dulu tuh salah sebenarnya gitu kan. Salah sampai sekarang. Karena gue pun pribadi nih, gue nggak tahu, gue masuk out rivalnya ternyata ya banyak juga kan. Iya. Gue pun nggak tahu apa awal mulanya gimana awal sih? mulanya apaan. Cuman ikut-ikutan. Karena peninggalan dari abang kelas gue. Iya, benar. Itu udah jelas banget melenceng loh. Karena sebenarnya kalau kita sekolah itu tugasnya buat apa? Gue mau nanya sama lu, sekolah kita buat apa sebenarnya? Belajar kan? Benar. Bukannya buat kita nyari musuh kan? Iya. Bukannya buat kita ngelukain orang kan?
Berarti gini bang, kalau menurut gua sendiri kalau salah ralat ya. Sebenarnya tawuran tuh bisa diberhentiin buat karena anak-anak yang sekarang sih kata gua. Tradisinya kita hindari. Kayak mungkin abang-abang kelas mereka yang udah lulus ngelakuin hal yang salah, iya gak? Yang udah ngelakuin hal kayak gue ngerasa ngelakuin hal salah karena gue menjaga tradisi itu, tradisi tawuran. Anak-anak sekarang tuh bisa loh ngeberhentiin tradisi. Bisa. Dengan cara ya mereka menghindari. Sekata gue gini, pasti ada pemikiran sejagoan-jagoannya lu pasti ada pemikiran bete loh tawuran tuh. Lu naruhin nyawa. Betul. Dan kalau lu nggak kebacok pun lu membacok orang, dituntut, pasti ada hal itu. Cuman mereka bingung mau berhentinya dari mana. Ya nggak? Karena nggak ada pergerakan bang. Jadi gini, salah satu mungkin kayak adek gua udah ngerasa ngeberhentiin ini kan, udah pengen nyoba tradisi itu dihilangin, dia nggak mau tawuran, tapi tetap musuhnya. Dari pihak musuh. Dari pihak musuh kayak gitu. Kata gua tapi tetap loh, pasti di musuhnya pun ada pemikiran kayak gitu. Iya. Kenapa kita nggak apa ya dibilangnya, obrolin baik-baik. Ya jangan dulu sama musuh lah, mungkin agak susah kalau langsung sama musuh. Sama alumni lah, undang alumni semuanya. Kita nongkrong bareng-bareng, kita obrolin bagaimana sih titik terangnya buat ngeberhentiin tentang tawuran ini. Kata gue pasti bisa sih. Jadi menurut lu apa ya, alumni harus benar-benar Alumni juga ngaruh sih sebenarnya. Kumpul gitu ya. Kita obrolin bareng-bareng, tapi jangan alumni doang. Iya, Kita ajak lah yang masih pelajar. sekolah, yang masih pelajar tuh kita ajak, kita obrolin. Jadi bilangnya nyari titik cerahnya lah, gimana sih cara ngeberhentiin tentang tawuran. Malah yang lebih bagus tuh kata gue Kapolsek tuh ikut lah. Turun. Dari pemerintahan tuh ikut, jangan kayak seakan-akan sekarang sendiri-sendiri. Benar. Kapolsek sama pemerintah bersatu. Mereka sekarang pernah lihat kan di sosial media, mereka bergerak di Kota Bogor sekarang, kabupaten belum sih, belum ke jamah gitu ya sama Kapolsek itu. Mereka bergerak menghindari stop tawuran, sampai katanya ngehapusin blokan. Katanya itu awal mula tawuran. Alumni pun bergerak loh. Tapi kenapa nggak mereka bersatu? Ini sih saran, kata bersatu, kita bersatu. Mungkin itu apa ya, salah satu solusi lah menurut dari lu gitu ya. Kita datengin semua sekolahan yang kira-kiranya awal mula tentang tawuran tuh yang mereka sering tawuran lah. Iya. Kita datengin, kita cari titik cerahnya gimana sih? Apakah kita bikin hal yang positif? Bisa jadi. Dulu pernah tuh ada hal positif tentang futsal. Pernah dengar kan? Dulu sampai sekarang tuh katanya futsal Kabupaten Bogor sama Kota Bogor disatuin. Dan itu baik loh. Sempat lah. Sempat baik, cuman kan mereka di luarnya tetap pecah lagi. Sebenarnya sih gini, kalau menurut gua, pandangan gua, karena ada oknum sih sebenarnya. Nah, kenapa kita gini? Kita kumpul bareng-bareng, kita cari oknum kayaknya. Kita tarik oknumnya. Jangan diapa-apain, serius. Kita tarik oknumnya. Kita tanya, tujuan lu tawuran apa? Kita kasih lah. Ya alumni kita kasih paham mereka yang masih jadi oknum, masih pelajar, kita kasih paham tentang tawuran tuh kayak gimana, apa dampaknya tawuran kayak gimana. Mereka bakal mikir, oh iya, alumni yang katanya kayak dulu tuh terkenal, dia aja nyuruh gua berhenti. Masa gue yang baru kemarin sore masih tawuran? Mereka bakal mikir kayak gitu. Tapi sekarang tuh kayak pergerakannya tuh apa ya, kayak angin-anginan doang sih bang katanya. Gue cuma lihat di sosial media pemerintah bergerak, alumni bergerak, gitu tapi ya. Tetap kan tawuran tetap ada. Malah mereka kayak seakan-akan tuh anak pelajar sekarang tuh cari-cari situasi. Dari pagi sampai sore pemerintah gue lihat di sosial media mereka bergerak, nongkrong di semua tongkrongan, polisi di mana-mana, Satpol PP di mana-mana, bergerak menghindari stop tawuran. Mereka tawurannya malam. Nyari ini waktunya ya. Kenapa kita gak kumpulin? Karena percuma kita jaga, pemerintah menjaga kayak gitu aja, kalau tradisinya belum dihilangin, tetap mereka bakal nyari situasi yang aman. Benar. Mau subuh pun mereka jadi loh. Serius, gue ngeliat tahunan sekarang tuh gila banget. Lu pernah ngalamin? Kalau gue sih pernah ngalamin malam. Sampai nyari situasi begitu anjir. Cuman ya gue bukan ngajarin. Gue cerita di channel ini bukan ngajarin ayo kita nggak gini ya, garis besarnya yang lu alamin itu nggak baik kan. Nah, lu iya nggak baik. Ngalamin itu kan. Gue ngerasain itu apa gunanya sih? Mungkin maaf ya, anak-anak sekarang tuh mikir, gue tawuran sekarang, gue ribut jadi jagoan, biar nanti gue diundang sama YouTube. Gila, kita kayak gitu anjing. Lebih baik gini, lu prestasi bagusin. Betul. Bukan diundang di YouTube lagi kalau prestasi bagus. Bener. Lu diundangnya Deddy Kobusier anjing. YouTube gede anjing itu. Kalau prestasi lu bagus, tapi kalau tawuran Deddy Kobusier juga gak bakal ngundang lu. Dan lama-kelamaan juga konten kreator tawuran juga bakal jenuh undang-undang jagoan kayak gitu. Betul. Ya. Jadi kata gua udah gak usah mikir
Gue jadi jagoan biar diundang, gue jadi jagoan biar terkenal, buat apaan? Gue aja nyesel, serius, gue nyesel banget. Gue kalau bisa diulang, gue pengen banget ngulang, gue jadi orang baik. Orang bener lah gitu. Orang bener gitu, biar gue tuh, ya gue nggak ngelakuin hal-hal goblok apa. Gue jadi sukses, nggak kayak sekarang gue nyari kerja susah. Gue ngerasa bang nyari kerja susah. Iya. Orang banyak yang kenal gue, siapa sih nggak kenal gue, maaf ya, siapa sih yang nggak kenal gue, cuman tetap aja nyari kerja susah karena gue cuma lulusan SMK dan seluruh latar belakang gue cuma tentang tawuran. Nah itu dia. Mana ada sih pabrik nanya tawuran lu hebat gak? Betul. Oh hebat, ya udah jadi manajer, nggak mungkin. Betul banget. Karena tapi kalau emang prestasi gue bagus, wah nilai lu bagus, prestasi lu bagus, futsal lu bagus. Ada walaupun futsal cuma futsal ya olahraga. Tapi ada salah satu pabrik yang nerima kalau mereka punya prestasi futsal kayak gitu aja nerima. Tapi nggak ada yang mereka prestasinya apa tawuran, wah ngebacokin di mana-mana, nggak mempan, hebat lah, diterima, nggak ada. Benar banget. Nanti lu kerasanya tuh kalau lu udah lulus, sekarang yang masih sekolah gitu, lu kerasa udah lulus. Gue ngerasa banget udah lulus tuh, anjing kayak sampah gue sekarang, ngerasa banget sampah banget gue. Apa yang bisa gue banggain ya dampaknya dari ya itulah gitu maksudnya. Banyak apalagi zaman sekarang zaman canggih, bener nggak? Teknologi kalau kita gunain sebaik mungkin malah bisa menguntungkan buat kita sih sebenarnya, iya kan? Jual keripik aja jadi duit. Udah jual keripik aja dah. Dading aja sekarang udah. Dading aja dijaganya sama polisi anjir saking ramenya. Waduh. Tunggu 5 bulan punya KP itu dading. Kan berawal dari ya kan sosial media ya kan. Tapi gitu ada nggak sih sosial media wah tawurannya hebat, video ributnya di mana-mana, tiba-tiba tenar dia kaya, nggak ada. Malah makin susah, makin sulit dan makin dicemooh oleh masyarakat, malah dicari yang polisi. Benar, gue ngerasa dicemooh banget sama masyarakat tuh tahu gue tuh tentang tawuran, mungkin masyarakat nganggapnya bercanda. Kayak gue ketemu salah satu ibu-ibu gitu lagi nongkrong, ih kamu lu kok ada di channel ini? Kata gue teh, emang iya apa bu? Gue ngomong gitu ke ibu-ibu tuh di salah satu kampung gue gitu ya. Emang iya apa bu? Kamu kok dulu doyan tawuran? Anjing. Itu malu. Mungkin mereka nganggapnya cuma bercanda obrolan, tapi kerasa banget ke hati gue. Anjing gue sampai ibu-ibu yang tukang ngegosip ini gue tawuran. Kayak gak ada yang dibanggain banget kata gue anjing lah. Cuman kalau orang kan ngeliat gue tuh bangga banget lu keren lu. Emang hebat banget bang. Sampai nge-DM gue banyak. Hebat lu bang, hebat apanya anjing? Kesel banget gue, tai lah. Justru maksudnya lu mau nongol itu ya lu menyuarakan stop tawuran bahwa itu nggak baik gitu kan. Itu nggak baik banget. Nah gua balik lagi nih lo soal mau nanya zaman lu sekolah nih di Apam kan namanya anak STM tuh identik suka cabutan jalan nih cabutan gitu kan beman gitu. Nah lu paling jauh kemana lu? Kalau paling jauh di Japam tuh nggak pernah tembus bang paling jauh. Sekali-kalinya ke Jogja, cuman bukan ribut sih bang. Foto-foto gua itu. Iya maksud gua cabutan. Jogja dong sih Jogja. Jogja. Nyampe Jogja. Lu kelas berapa saat itu? Kelas 2. Itu diajak abang kelas gua. Oh kelas 2. Berapa lama lu kesana? Di sana tuh gua hampir 4 hari bang. Karena di sananya nggak lama, cuman perjalanan yang lama. Karena kan BM-an bang. Iya. Jadi berhenti. Jadi gembel ya? Iya jadi gembel. Gua nginepnya tuh di warung-warung. Iya. Nyolongin lo ya? Sampai waktu itu pernah gua nginep di Polsek bang. Di Polsek? Iya. Itu Polsek Cariu. Cariu apa Cianjur ya? Gua lupa deh. Cianjur, Polsek Cianjur. Karena emang dia tahu waktu itu gue diberhenti di apa sih orangnya di kayak disigap lah sama polsek itu disamperin. Gue lagi nunggu mobil BM-an gitu ditungguin, dicek lah gue orang Kabupaten Bogor, anak Kabupaten ini ngapain dia jauh ke sini. Dan mereka menghindari daripada tawuran sama daerah situ. Diamanin. Gue diamanin, suruh nginep dulu. Dan gue waktu itu kan jujur kita nggak nyari keributan. Gak bawa BR ya? Gak bawa BR, bawa BR cuma di motor. Gak ketahuan. Itu jaga-jaga lah bawa BR mah. Gue di situ mereka kepolisiannya Kapolseknya menghindari keributan ya. Dan gue waktu itu jujur lagi nyari mobil pak. Cuman emang mobil banyak, cuman yang arah ke daerah sini susah. Oh itu arah pulang? Arah pulang gue waktu itu mau pulang. Dan waktu itu diaman dulu semalam. Nginep di Kapolsek waktu itu ingat banget. Kasih makan? Enggak. Pelit banget. Anjis lu. Ya lu banyak kali. Ya juga sih kalau dia ngasih nasi padang gocengan aja nggak bakal cukup itu. Karena gua hampir ada 80 orangan. Wah iya lah. Albes banyak saat itu ya. Albes. Nyampe sih Jogja. Nyampe ada cewek juga waktu itu banyak. Karena emang niatnya jalan-jalan. Jalan-jalan ya nyari suasana baru lah. Dan waktu itu mau libur waktu itu. Jadi gua jalan tuh hari Jumat
pulang hari Selasa. Biasanya beres-beres ujian ya. Beres ujian, beres ulangan Gitu ya. kayak gitu baru kita jalan-jalan. Itu paling jauh ke sana. Paling jauh. Kelas 2 lu ya. Kelas 2 waktu itu gue diajak abang kelas 2. Tapi lu sampai lulus dia, Bang. Alhamdulillah sampai lulus, Bang. Sampai lulus ya. Sampai lulus. Cuman ijazah gue belum diambil. Kenapa? Nggak tahu. Gue suruh bayar, gue nggak ada duit. Bantulah ini. Anjir. Woi, bantu woi. Dia donasi di sini. Aduh. Untuk ijazah bulu. Serius lu udah ambil? Belum diambil gue belum sempat, Bang. Nggak lulus tahun 2015 kalau nggak salah ya. Berarti hampir 5 tahun nih jasa lu di sana. Iya, ya? belum diambil. Gua kalau melamar gawe itu pakai transkrip. Jasa transkrip itu yang diceplak doang. Dan kalau ditanya sama pabrik itu pasti gua ditanya ada di rumah. Padahal emang gua belum tebus. belum ada waktu aja sih, bukan apa-apa, belum ada waktu. Guanya belum selalu nggak sempet terus karena gua kan kemarin kerja. Jadi kayak mikirnya tuh mikir Gampangin ya. Iya, ngegampangin buat apaan ah. Gua kerja udah gitu. Dan sampai sekarang sampai lupa. Tapi butuh juga lah. Ya ntar dah gue tebus. Tapi kalau ada yang mau bantu tebus. Nih kepala sekolah daripada gue tebus, kasihin aja ke gue. Itu sih sebenarnya bukan takutnya ya kelihatan parah banget ya. Bukan itu sih. Itu kayak ini. Kan gue waktu itu bayaran SPP gitu kurang. Sampai gue lulus tapi tetap boleh ikut ujian karena di Apam tuh baik banget kan. Ada salah satu sekolah tuh kalau belum bayar SPP atau gimana nggak boleh ikut ujian. Pokoknya di Apam boleh sih ikut ujian sampai gue lulus. Jadi pas gue lulus ijazah beberapa itu buat ngelunasin doang sih. Lunasin yang SPP belum dibayar lah. Jadi bukan nebus ya, bukan nebus. Takutnya kelihatannya parah amat ya kok. Ntar disidak lagi mau pemerintah. Kagak. Itu mah SPP gue yang salah itu mah. Belum dibayar gue. Karena waktu itu pernah ada krisis moneter lah. Keluarga gue tuh karena keuangan gitu. Sekarang alhamdulillah masih masih kurang anjir. Tapi lu mesin ya? Mesin ya? Mesin pabrik, bukan mesin otomotif sih. Mesin pabrik ya? Kayak bubut kayak gitu. Bisa lu ngebubut? Alhamdulillah bisa, Bang. Gua kalau sekolah gini, Bang, gua di Apam tuh kenapa sampai orang pasti mikir loh, kok lu nggak sampai diberhentiin sih, Bang? Ada yang ngomong kayak gitu, pernah ada yang ngomong. Aceh pindah ke Surya Kencana Api, ke Sekai dia pindah waktu dulu karena diberhentiin karena dia nggak bener kan. Karena kayak gua suka tawuran tapi dia absennya agak kurang. Mungkin di zamannya bandel-bandel. Cuman kalau gua absennya bagus, Bang. Dan absen bagus gua kalau belajar tuh bener. Oh, lu tetap belajar. Belajar bener dan nilai gua lumayan, alhamdulillah. Lumayan bagus lah. Jadi sekolah tuh ya ada yang bisa dipertahanin. Iya. Ada tujuan tuh kenapa sih orang ini mesti dipertahanin karena emang gua sekolah tuh bener. Gua cuma doyan tawuran doang. Nyampe lah. Gitu. Praktek gitu. Iya, makanya gua kalau praktek buat bubut mah bisa gua ayo ngadu bubut. Ngadu mula anjing. Berapa lari liar. Tapi prestasi punya saat itu? Enggak. Cuma ranking 5 doang di sekolah gua. Di apa? Di apa? Ranking 5. Ya, lu termasuk pinter juga berarti bisa dapet ranking ya. Dikit. Dari berapa murid? 5 murid lagi jangan lu. Ada, Bang. Kan Apam tuh banyak. STM-nya tuh ada mesin, otomotif ya. Cuma kalau dulu nggak ada TKJ, kalau sekarang ada TKJ tuh. Tuh ada berapa puluh ya? Ada kali 100 Bang, 100. Iya kali ada 100 kelas 3 doang. Ya lumayan ranking 5 lah. Nah, sekarang gue mau bahas nih. Orang kan taunya buluk ya, Pam. Nggak mempan ini itu segala macam ya. Orang udah pada tahu lah itu ya. Memang lu punya. Gue jujur ngakuin gue pernah di masanya gue megang hal begitu, Bang. Oh, lu tadi gue ceritain juga pernah megang di hal gaib lah kayak gitu. Yang jadi pertanyaan gue gini, apa yang ada di pikiran lu sampai lu mau apa? Maksudnya itu lu dalam bentuk apa? Lu pasang atau gimana sih? Itu di badan, Bang. Oh, di badan. Kalau bahasa ilmu itu isim apa ya? Kan ada isim yang dipegang kayak suatu benda gitu ya. Yeah. Kalau gua enggak di badan. Jadi diisi di badan, salah satu badan diisi lah gitu. Dan waktu itu tuh awal mula gua ngisi tuh gua nggak percaya Bang sama kayak gitu. Sedikit pun gua nggak percaya sama hal itu karena emang keluarga gua agamais, gua disodorin tuh ya ilmu-ilmu agama Islam. Gua nggak percaya sama hal gitu. Cuman pernah kejadian gua kebacok. Oh, berarti berawal dari lu kena. Nah, gua berawal dari kena ditawarin sama abang kelas gua. Oh, dari abang kelas. Ditawarin dulu kenapa nggak masang ini. Dulu gua nggak langsung mau. Gua sempat berpikir-pikir panjang dan gua mau juga. Ke bawah lah. Tapi kebukti saat itu. Kebukti, Bang. Oh, kebukti ya. Kebukti ya berapa kali sih. Mungkin diselamatin sama Allah juga ya. Berapa kali sih gua nggak mempan, Bang. Mungkin kalau gua nggak megang kayak gitu, gua udah mati dari dulu kali, Bang.
Tapi gini maksudnya gue sih salut sama lu ya, lu mau terbuka di sini, mau jujur apa adanya gitu, nggak harus tutupin karena kan ada narasumber yang Iya. kadang suka nutupin padahal di videonya logikanya nggak masuk logika nih, nggak masuk akal saya ada kalau lihat videonya gitu. Tapi gue sih salut sama dia gitu maksudnya. Tapi gini, menurut lu ya sebenarnya baik apa nggak sih sebenarnya kalau kayak gitu Ilmu begitu. Jadi sih kata gue nggak baik, sedikit pun nggak baik. nggak baik Secara ya. tidak langsung lu semua agama apapun ya, mau agama Islam atau agama Kristen atau Buddha atau Hindu atau apa ya, itu nggak ada yang nganjurin kalau masang kayak gitu tuh boleh. Setahu gua, kalau salah ya maaf ya. Iya. Setahu gua sih nggak ada yang nganjurin boleh gitu masang ilmu kayak gitu. Dibilangnya kalau di Islam di agama gua itu musyrik, bersekutu dengan hal yang lain Iya. selain Gusti Allah. Benar. Dan itu nggak baik banget dong. Dan gua ngerasa efek sampingnya tuh sampai gua awal mula sih biasa-biasa sampai gua menghindari tentang ibadah bang. Sampai ke situ ya. Sampai situ. Sampai gua ngerasa sombong atau gimana, ngerasa nyaman aja dengan hal itu karena gua udah nggak mempan kebacok lah ini itulah. Karena gua dulu pernah di zamannya itu sampai kegilaan sama ilmu itu. Saat itu. Enggak, gua mau tanya, lu saat kelas berapa lu pasang? Itu kelas 1 mau naik ke kelas 2 loh. Dari kelas 1 berarti ya? Iya, mau naik ke kelas 2. Bentar lagi kenaikan kelas. Gua masang kayak gitu sampai lulus. Sampai lulus ya? Sampai pas terakhir tuh gua kebacok ini, gua agak sembuh, gua lepas semuanya. Oh. Karena ya orang tua gua juga ternyata tahu gua megang, cuman ya, dia juga bingung juga kan kasih taunya. Dan waktu itu adalah kata-kata kayak gini juga kan, kena-kena juga kan. Gua ngerasa oh iya. Nah, gua mau tanya, saat lu kena parah di rumah sakit, lu ketemu orang tua, apa yang ada di pikiran lu? Gua waktu itu nangis bang, serius. Waktu itu nangis, gua ngerasa anjing sampah banget gua. Serius, gua ngerasa sampah gua. Kayak gua udah nggak guna lagi dong. Bahkan gua waktu itu kan kata gua orang tua gua datang tuh agak lambat. Gua dari jam 5 sore di rumah sakit, orang tua gua datang jam 9:30. Gua sampai berpikiran orang tua gua mungkin gak bakal mau kesini lagi, gak bakal mau bantu gua. Gua udah mikir ya udahlah, gua mati ya di sini lah. Udah nggak ada pikiran gua bakal diselamatin sama siapa lagi. Tapi di situ gue ngerasa terharunya sih orang tua gue tetap datang apa. Datang ya. Walaupun agak telat, bukan agak telat karena dia yang telat-telatin, karena emang kontekannya agak lama. Karena emang susah konteknya orang tua gue langsung tiba-tiba nangis aja itu. Nangis ngerasa anjing kesel-keselnya orang tua gue, sehina-hinanya gue masih diselamatin sama gue. Sayang lah orang tua. Masih sayang. Dan gue ngerasa di situ ya bener-bener sampah gue. Kayak nggak guna banget. Mungkin saat itu baru terbuka ya. Iya, terbuka gue ngomong ini itu. Dan orang tua gue ngomong ini apa sih dibilangnya akibatnya. Lu dari kemarin nggak kebacok, nggak parah amat, sekarang kayak gini kan. Lu bayangin cacat lu seumur hidup. Ada yang bisa diselamatkan, ada yang bisa diperbaikin bener-bener buatan Allah. Mikir iya nggak ada. Sebanyak duitnya gue dibawa ke rumah sakit manapun nggak bakal kasarnya nggak bakal bener banget sempurna kayak buatan Allah. Ya maksudnya lu mulai terbuka, lu mulai berpikir maksudnya nyusahin banget orang tua ya saat itu ya. Tapi gua belum pernah nih lu mau nggak di sini lu ngomong sama orang tua lu anggap ini orang tua lu, ini kamera, lu anggap ini orang tua lu. Bingung sih gua kalau gua udah ada kata-kata banget sih sama orang tua gua. Kasarnya gitu Bang. Orang tua gua sekarang gua tinggal satu juga. Tinggal bokap, nyokap nggak ada. Saat lu kena itu nyokap masih ada? Masih ada ya? Nyokap masih ada. Gue ngerasa banget gue cuma bisa ngasih beban doang pas nyokap masih ada gitu. Sampai nyokap udah nggak ada, gue nggak ngerasa ngasih dia kebahagiaan gitu loh. Kayak orang-orang, gue pengen banget kayak orang-orang tuh ke orang tuanya tuh ngasih bahagia, ngasih sesuatu, ngasih bikin orang tuanya bahagia lah. Dan gue nggak ngerasa itu loh Bang. Selama hidup gue sampai umur gue segini, gue kayak nggak pernah ngerasa sampai gue ditinggalin orang tua gue. Gue ngerasa banget apa ya dibilangnya, bingung sih gue kata-katanya sih. Maksudnya gini, gue pengen lu ngucapin rasa terima kasih lu sama orang tua lu sih, intinya sih gitu. Mungkin lu belum pernah ngomong langsung karena lu ada rasa malu, tapi di sini gue pengen apa ya, lu mau nggak gitu, lu anggap ini kamera nih orang tua lu,
ya siapa tahu kan gitu diam-diam bokap lu ngelihat di sini gitu. Gue sih cuma minta maaf, gue cuma bikin beban dari keluarga. Sampai saat ini gue belum bisa ngebahagiain. Sampai gue ngerawat adik gue aja belum bisa semaksimal mungkin gitu. Sampai adik gue pindah ke Bogor. Ya mungkin karena gue juga. Sampai adik gue sekarang ikut tawuran juga, pernah lah ikut tawuran. Gue gak nyalahin adik gue, mungkin karena guanya juga. Mereka, dia pun kan ngeliat dari abangnya kayak gini. Gue minta maaf banget sama orang tua. Gue makasih udah ngerawat gue. Sampai gue sekesal-kesal apapun orang tua gue masih mau gitu ya nyelamatin gue di rumah sakit. Gue ngerawat gue gak nyalahin orang tua gue didikannya gimana. Malah gue bagus banget orang tua gue, dari kecil dididik sama orang tua gue bagus. Cuman emang guanya yang tolol, guanya yang goblok lah, guanya yang bikin susah mulu. Pokoknya intinya ya, gue minta maaf banget kalau gue belum bisa gitu ya, belum bisa bikin bahagia keluarga. Tapi intinya gue pengen banget bikin bahagia. Sampai sekarang gue lagi berusaha. Cuman emang belum waktunya, belum sampai kena waktunya. Gue lagi berusaha banget, demi Allah bang, gue lagi berusaha banget. Udahlah, gue jadi sedih lagi. Gak gini loh, maksudnya ini luar biasa banget ya. Lu kan orang mungkin pada tahunnya Buluk, wah udah kacau lah pokoknya, apalagi udah soal ngebahas tawurannya Buluk. Tapi di sini gue bikin dia bisa apa ya, ngungkapin rasa berterima kasih sama ya orang tua, karena jasa orang tua tuh luar biasa loh kan. Bener, luar biasa banget ya. Tanpa dia, gue udah mati kali. Ya, tapi mudah-mudahan apa ya, semua yang tadi lu ucapin suatu saat bisa kesampaian, lu bisa sukses, lu bisa bahagiain orang tua lu bisa ngedidik adik lu jadi lebih baik lagi ya kan, khususnya juga buat lu sih. Itu luar biasa banget men, maksudnya lu mau ngomong langsung tuh ya meskipun gak secara langsung ya gitu. Tapi gue salut sama lu, luar biasa lu. Oke lu nih, balik lagi lu. Gue pernah denger sekolah lu pernah diserang. Oh iya, itu pernah diserang sama sekolah Jonggol. Sekolah Jonggol. The best juga. Sekolah Jonggol tuh. Dulu pernah ya dibilangnya rival juga sih. Oh, rival. Banyak juga sih rivalnya ya. Karena ya pun dulu tuh tahu lah. Zamanan gue tawuran mulu anjing. Tapi sekarang masih. Sekarang masih bang, malah kalau nggak salah denger rivalnya makin banyak. Waduh. Cuman alhamdulillah sih gue denger gue masih kontekan ya sama anak-anak sekolah yang muslim apa, udah agak berkurang sih tentang tawuran. Tapi lo nggak ikut-ikutan kan? Enggak lah bang, malah gue sering bilangin sama mereka hindarin tawuran. Dan mereka bilang sih udah agak kurang sekarang. Karena mungkin alhamdulillah pandemi juga ada untungnya sih sekarang. Karena pandemi mereka jarang sekolah dan jarang tawuran. Tapi gue pengen tuh corona hilang. Susah nengan duit anjing. Hese nengan duit goblok lah. Tapi gara-gara corona. Tapi gue mau bahas itu pernah di zamanan lu diserang. Zamanan gue itu diserang. Nyampe ke dalam. Gak nyampe di dalam sih, cuman gapura doang. Kan jadi ada gapura dan gangnya tuh ada jarak 100 meteran lah, 100 meter ke dalam. Jadi gak nyampe ke dalam, cuman gapura aja. Parah saat itu kejadian? Gak parah sih bang, jadi kejadian itu salah komunikasi sih bang. Jadi waktu itu pertamanya tuh gue yang nyerang. Kesana? Pas ulang tahun SMK Yapam, 12 Desember SMK Yapam ulang tahun. Gue nyerang di sana, gue menang. Panjang lah ceritanya, berapa cerita juga di channel lain tuh. Dan gak lama ulang tahun dia gantian, 7 Maret tuh maksudnya. Iya 7 Maret dia nyerang gantian ke Yapam. Dan itu dibilang kalahnya bukannya gua apa ya bela diri ya, itu lost komunikasi sih salahnya. Jadi gua udah siap, dari 2 jam kemudian tuh udah siap. Gua ngontek dong ke SMK Yapam itu, gua ngontek. Lu udah nyampe mana? Dan waktu itu dia ngomong Palapa, dan gua kan bukan orang sini. Gua belum terlalu apal nama daerah sini tuh bang, daerah Cileunyi. Emang saat itu lu kelas berapa? Itu gua kelas 2. Kelas 2. Itu kelas 2 dan gua ngontek, lu nyampe mana? Nyampe Palapa. Gua kira tuh Palapa tuh jauh dan gua tanya ke teman gua, "Bang, Palapa di mana?" Gua gitu kan, kata bocah gua tuh Palapa sono, daerah Jonggol. Oh, ya udah masih jauh dong. Dan itu ada polisi bolak-balik. Di depan gapura gua tuh ada polisi kelapa gitu ya. Kapolsek bolak-balik dan gua BR tuh semuanya diumpetin dulu. Kata gua enggak mau ambil resiko lah. Takutnya polisi tiba-tiba berhenti karena polisi juga mungkin curiga, kok ini orang emang biasa kumpul gitu buat berhentiin bis atau angkot ya. Kok lama nggak cabut-cabut? Ya gue taruh dulu BR. Ternyata Palapa tuh di situ dekatnya apa bang? BR ditaruh, ada jarak 1 menit kemudian mereka datang
Dan gue waktu itu lagi makan gorengan. Karena emang nggak masih lama gitu kan ya. Gak lama dia datang bang. Iya. Karena biar juga ditaruh, bocah juga ajak yang nongkrong dulu, ada yang ngobrol sama cewek dulu, ya bucin. Gue makan gorengan, tiba-tiba Datang. turun dia di jalan. Gue waktu itu bayar kan udah ditaruh, gue nggak megang bayar. Dan gue lagi makan gorengan pinggir jalan, ada videonya waktu itu. Gue sempat nahan sih, nyoba nahan waktu itu. Cuman pakai pisau gorengan. Karena refleks bang, refleks. Pisau tukang gorengan. Iya, karena ada tukang gorengan tuh di tukang gorengan suka ada pisau kan, pisau warung gitu. Nah itu gue ambil aja dan gorengannya pun belum gue bayar. Aduh, gue lupa banget. Tapi sekarang pas gue samperin tukang gorengannya udah nggak jualan. Gue pengen bayar. Waktu itu gue makan satu juga nggak habis. Wah, gue taruh lagi. Tahu dijual lagi sama dia lagi. Gue sempet nahan. Cuman ya, gue juga takut. Gue waktu itu di videonya gue mental sih. Gue mental dan temen anaknya abang pun mental karena kaget, bayar nggak ada dan teman-teman pun nggak pada siap. Sempet dikandangin lah gitu. Oh sebenarnya. Dikandangin di gapuranya, gapura gua kan ada gapura tuh tulisan pamflet ya apa gitu dari kaleng itu sampai dibacokin aja kata gua orang iseng bete kali anak KPN ya. Anak-anaknya udah mental dibacokin gapuranya. Itu doang sih pernah diserang dulu. Tapi maksudnya ya itu salah satu kenangan ya, kenangan. Tapi dia tadi kan lu cerita udah seru, udah segala macam sedih ada. Nah, gue pengen denger dari lu ada nggak cerita seru? Cerita lucu, cerita kocak. Yang bener-bener kocak ya. Apa ya cerita kocak ya? Tentang tawuran gitu? Enggak, di sekolahan gitu atau di pas lagi kemana cabutan. Oh, ini mah ada tapi ini mah aib. Gue banyak aib banget gue ya, anjing lah. Gue pernah bang, dulu kan ya di zamannya gue sekarang mah enggak ya bayar. Banyak buku baik sekarang. Gue dulu tuh zamannya suka nyulikin cewek bang. Nyulikin cewek? Maksudnya gimana nih? Nyulikin cewek tuh ke rumah temen gitu yang kosong. Oh, lu bawa gitu? Iya lu bawa, tapi ngobrol doang, ngaji gitu loh bang. Mau tuh cewek ya? Mau lah. Kok mau gitu? Karena gue terkenal. Itu salah satunya ya? Nah waktu itu gue pernah nyulik salah satu cewek. Enggak nyulik lah, lu bawa lah. Ya lu bawa main ke rumah teman gue. Terlalu ciduk lah ngomong nyulik lo. Dan itu teman gue tuh ya biasa ke rumah temennya, emang gue biasa bang. Karena orang tuanya jarang ada kerja. Emang lu udah tahu jadwalnya. Ya udahlah. Waktu itu hari Sabtu pulang cepet, gue main lah sama cewek. Minjem lah rumahnya, kamarnya. Gue lagi dalam kamar gitu bang. Ternyata orang tuanya teman gue tuh pulang cepet. Itu bingung bang. Anjing. Aib sih bangsat. Orang tuanya masuk. Temen gue yang punya rumah tuh di luar, lagi beli ke warung, lagi ke warung. Orang tuanya masuk, ngetok-ngetok di kamar teman gue tuh. Disangkanya ya temen gue ya, disangkanya anaknya. Dan gue di dalam lagi berdua. Gue bingung. Gue itu sempet apa ya bang bingungnya, anjing siapa nih? Harus ngapain? Tapi suaranya kan suara nyokapnya gitu ya. Gue bingung itu mau ngapain. Terus ngetok-ngetok. Gue harus gimana kalau gue buka? Curiga dong. Kamar ditutup, cewek sama cowok. Ngapain? Padahal gue sebenarnya ngobrol doang. Gitu. Gue langsung nelpon teman gue. Lu di mana? Kata teman gue lagi beli rokok. Ini siapa, nyokap lo bukan? Gue suaranya ke nyokap lo. Bentar. Itu kalau salah teman gue tuh mungkin lari apa gimana. Kayak dia adu bacot tuh, gue denger banget gue jadi gara-gara lu ya. Dia di dalam kamar tuh gue dengerin dia adu bacot biar orang tuanya tuh gak buka pintu itu. Dia adu bacot kata gue, jangan. Gue di dalam tuh lucunya tuh gue berdoa bang. Mudah-mudahan orang tuanya lupa. Jangan buka pintu. Pokoknya gue adu bacot. Orang tuanya tuh sama teman gue tuh nggak tahu disuruh apa ke dapur dan gue kayak maling gue. Teman gue langsung ngetokin, tok buka, gue langsung lari keluar. Gue langsung berdua udah jadi kayak nggak ada apa-apa. Gercep. Cuma kenangan tai lah itu anjing. Ini sama mantan lu ya? Beda lagi tuh. Beda lagi. Gue mikir sama mantan lu. Mantan gue mah dijaga. Sebenarnya sih itu juga main di kamar jangan negatif thinking. Gue di dalam kamar tuh berdua belajar. Ada PR kali. Iya, apa sih namanya? Sparring otak. Gua adu hitung-hitungan gitu biasanya, Bang. itu salah satunya gitu ya. Iya, itu doang sih gua ingat. Yang enggak bisa lu lupain. Sampai sekarang tuh. Tapi temennya juga yang punya rumahnya sampai sahabat sama gua. Selalu kalau nongkrong cerita itu udah ambiar hancur tuh. Pecah. Siapa temen tuh? Namanya siapa temen? Si Baong namanya anjing.
Wow, lu biar sehat ya Om. Rumah lu dibikin, So, Om, kenangan, dibikin Om. apa dong? Om belum. Aduh. Kan lu yang nawarin. Om. Tapi kan dia tahu bang, gua kalau main ke rumahnya ya cuma ngobrol doang. Cuman gua perlu privasi lah kalau ngobrol tuh. Nah ini mungkin apa ya, luar biasa nih, kita udah ngalor ngidul lah, ngomong udah Iya. kemana-mana, pokoknya apapun dibahas. Gue minta satu sekarang saran dari lu buat para pelajar atau penerus yang akan datang yang mau masuk sekolah STM. Sebenarnya STM tuh bagus, semua STM bagus, Bener, ya kan? bagus. Cuman gimana kitanya, Benar. bener nggak? Gue minta saran dari lu. Saran gua gini sih, lu mau masuk STM manapun gak usah takut mau tawuran atau gimana ya. Karena ada orang, gue masuk tawuran STM ini ada pemikiran ya, gue masuk STM ini pasti ikut tawuran. Jangan. Kalau bisa sih, lu masuk STM itu karena lu niat belajar. Dan yang masih sekolah, hindarin tawuran. Ingatlah orang tua lu di rumah biayain lu gede-gede banting tulang buat ngebiayain orang apa sih sekolah lu. Lu dengan PD-nya ngerusak itu apa? Dengan lu tawuran. Kata gue sih udah stop tawuran dari sekarang. Kalau nggak sekarang mau kapan lagi? Sampai kalau lu masih ini tradisi yang sekarang masih sekolah ya, masih Iya. tradisi tawuran. Lu lulus pun lu bakal ngerasa gue pengen berhenti. Nanti adik kelas lu gitu lagi gitu. Sampai kapan lu Terus. gak bakal berhenti. Bener. Jadi udah mulai dari lu sekarang, mulai lu nih sekarang yang masih sekolah mau kelas 1, kelas 2, kelas 3, mulai coba apa ya dibilang ya? Stop tawuran itu, hindarin. Ingat orang tua lu banting tulang buat lu. Terus itu aja. Anjir, luar biasa. Intinya sih gini lo, kayak maksudnya lu jangan sampai ngecewain orang tua lah, intinya kayak gitu ya. Karena orang tua kan apa ya, kita nggak tahu di luar sana dia bersusah payah. Saat lu udah kehilangan orang tua, lu bakal ngerasain nyeselnya gimana. Gua ngerasain nyeselnya gimana. Lu nggak bisa ngebahagiain. Pokoknya itulah. Iya. Anjing lah. Ntar ada nih tulisannya gede di sini nih lo. Iya. Translate. Ini luar biasa banget kan malam ini, apa ya, semuanya udah gua bongkar, gua kupas dari buluk gitu. Cuman di channel ini. Pokoknya lu nonton jangan di skip, nanti salah paham. Lu tonton tuh dari awal sampai akhir. Lu punya channel juga kan? Ada channel, Ada channel, tapi ya? bukan tentang tawuran. Jadi kalau lu nyari yang tentang obrolan tawuran, nggak ada di channel gua. Ya siapa tahu gue juga bisa masuk channel lu nanti. Siap, nanti kita ngobrol. Iya kan, kita bahas apa kek kan? Benar. Pokoknya di channel gua tuh tentang orang curhat. Mau curhat apa ya curhatin. Kalau gitu gue nggak mau kalau masuk channel lu. Pokoknya gua pasang, bodo amat. Tapi ini gue nonton. Aduh, pokoknya luar biasa banget lu malam ini. Terima kasih banget lu udah mau datang kemari. Siap. Lu udah mau berbagi cerita, kita bernostalgia di sini. Intinya garis besarnya sekali lagi gue bilang, buluk tuh nyampein bukan rasa bangga. Bukan ngajak orang mau tawuran. Iya. Tapi ayo stop tawuran. Jangan ikutin gua yang negatifnya. Bener. Mudah-mudahan ada positifnya ya, Betul. ikutinlah positifnya. Nah, intinya apa ya? Ada rasa penyesalan sebenarnya. Nyesel banget. Rasa nyesel ya. Ya mudah-mudahan sih lu kayak maksudnya pelajar yang akan datang atau penerus kita yang akan datang bisa lebih baik dari kita. Nah, lebih baik. Ya. Amin. Nggak ada tawuran-tawuran Nggak lagi. ada tawuran. Malah pengennya tuh berprestasi Kabupaten Wah, Bogor betul. tuh. Kapan lagi Kabupaten Bogor nunjuk gigi lah dibilangnya di Bener. dunia anjay. Tapi secara prestasi. Cara prestasi nunjuk Iya. dunia kayak wah anak ini dari Kabupaten Bogor anjing bangga gua. Wih. Jangan sampai sekarang kayaknya orang-orang tuh mikirnya tuh ya orang luar ya luar kota ya mikirnya tuh Kabupaten Bogor kota Bogor tuh tempatnya STM yang jago-jago tawuran. Betul. Anjing. Kesel gua. Bener. Orang yang ngomong kayak gitu tai lu. Gua di sini bersikeras pengen stop tawuran dan lu bangga ngomongin kayak gitu. Anjing banget. Ya intinya mudah-mudahan sih Stop apa tawuran. yang kita inginkan gitu, dan alumni-alumni yang lain juga ya. Karena Ayo. kan udah banyak juga ya Benar. sebenarnya kan. Cuman bener solusi dari Buluk salah satunya seharusnya sih kita bareng-bareng ya. Iya, Nggak bareng-bareng. masing-masing ya. Jangan harusnya. sampai gini, Bang. Lu udah alumni, lu cuek. Lu ngurusin diri lu sendiri. Betul. Jangan kayak gitu. Karena suatu saat lu punya anak atau lu punya adik, lu bakal sekolah di STM. Nah itu betul. Ya nggak? Jangan sampai lu mikir gini, ah gua udah lulus ini, bodo Betul. amat yang sekarang mau tawuran mau mati bodo amat karena gua nggak punya adik,
gue nggak punya adik cowok, misalnya ada emang kayak gitu, pasti ada pemikiran kayak gitu. Gue nggak punya anak cowok, suatu punya anak. Betul. Cowok, nggak ada tutup kemungkinan anak lu ikut tawuran juga kalau tradisi ini nggak hilang. Betul banget. Jadi ayo kita kumpul sama gua, kita kumpul semua alumni Kabupaten Bogor khususnya, Kota Bogor, ayo kita ambil jalan titik cerahnya, titik apa sih enaknya ya? Stop tawuran ini gimana? Pasti ada. Pasti. Mau sampai kapanpun pasti ada. Pasti. Mau sampai kapan kita kayak gini terus? Betul. Kita cuma nonton orang mati, kita lihat di Warta Bogor atau di sosial media atau di TV. Anak ini meninggal karena tawuran. Anak ini meninggal karena tawuran. Emang bukan saudara kita. Emang bukan keluarga kita. Tapi mau sampai kapan? Takutnya suatu saat nanti keluarga kita yang kena. Kalau tradisi ini nggak hilang. Betul. Luar biasa, Bang. Bangsat ya kata-kata gue. So suci anjing. Nggak, tapi apa ya? Ya inilah yang gue bilang tadi. Mungkin ini yang bisa kita lakuin saat ini gitu. Benar. Dan selebihnya ya kita balikin ke ya mereka para pelajar. Iya. Syukur-syukur sih mereka bisa apa ya? Bisa ambil yang positifnya gitu dan bisa sadar, bisa terbuka sih sebenarnya gitu bahwa sebenarnya emang nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya ya. Lu nonton video kayak gini, jangan cuman ditonton, lu ambil negatifnya, jangan. Lu ambil positifnya dan lu mikir sekarang yang masih sekolah. Stop tawuran itu. Ingat orang Lu tua. ngomong nggak ada lu dong. Bangsat lu. Adek gua sekarang udah stop tawuran lu. Serius. Karena apa? Ancaman gua. Jadi gini ya, kata gua anak-anak sekolah sekarang tuh bukan mereka pengen so gaya atau gimana, karena mereka nggak ada yang dorong sih. Mereka nggak ada yang ngancem. Adik gua aja yang kasarnya pasti sifatnya nggak beda jauh dong mungkin. Iya. Nggak mungkin buah jatuh jauh dari pohonnya, Iya. kecuali di bawah sungai. Jalan. Paling gitu jauh ya. Pasti mereka adik gua sifat teman gua ngancem demi kebaikan dia. Benar. Gua sampai ngomong kata gua, lu ketahuan tawuran lagi. Jangan harap kata gua, lu di rumah aman. Dan sekarang alhamdulillah baik dia. Dan dia nyaman dengan gak tawuran itu, nyaman banget ya. Nyaman, Dia gua ya? tanya, lu sekarang udah sering masih sering tawuran? Enggak, Bang. Enak gak? Iya, enak, seru. Berangkat enak. Pulang nyaman. Mudah-mudahan di luar sana yang kayak lu nih posisinya ya kan, punya adik di STM bisa sama ya apa yang dia lakuin, ya kan? Jadi awal mula jangan lah, gak usah ngurusin orang lain dulu, urusin dulu keluarga lu. Iya. Mungkin adek lu atau saudara lu atau ponakan lu yang masih sekolah di STM urusin. Dengan cara entah cara lu sendiri, mungkin cara gua agak salah ya dengan ngancem, tapi ya itu menurut gua demi kebaikan. Tapi kalau lu nggak punya cara lain, ya udah ancem aja. Kalau dia sampai tawuran atau gimana, lu ancem aja. Lu jangan pulang ke rumah gua. Pasti dia mikir, oh iya, gua tawuran nggak guna juga. Benar. Ya nggak? Efeknya negatif juga. Terus kalau gua ketahuan, gua pulang nggak diterima juga. Betul. Pasti dia takut. Intinya dia berhenti, nanti mulut ke mulut berhenti. Alhamdulillah mudah-mudahan stop tawuran, berhenti semua. Main futsal aja dah, anjing, adu futsal, ayo sparring. Mending balap lari liar. Lebih positif olahraga, tapi jangan taruhan, nggak boleh. Aduh ini pokoknya malam ini luar biasa. Buluk mau apa ya? Menceritakan apa yang belum pernah diceritain gitu. Ya. Mudah-mudahan lu selalu diberikan kesehatan, Amin, orang tua amin. juga sehat dan apa ya cita-cita lu bisa tercapai. Intinya tadi lu mau bahagia Ya, orang amin. tua ya. Mudah-mudahan juga channel Cadas Channel makin jaya. Amin, Dan amin, abangnya amin. rezekinya makin lancar. Amin. Yang intinya tawuran di Kabupaten Bogor, khususnya Kota Bogor, berhenti total. Amin. Kita nongkrong bareng dah. Sekolahan. Siapa tahu kita bikin acara enak tuh, seru. Wah betul. Acara musik. Iya, kayak STM yang musuhan tuh, kayak STM musuhan acara musik nongkrong Iya. bareng. Wih, keren bos, temen lu makin banyak. Lu bisa tukeran cewek. Cewek lagi. Iya kan, sekarang Bang gini Bang logikanya. Maaf kayak Yapam sama Triple musuh ya. Mau deketin cewek Triple, anak Yapam mau deketin cewek Triple, nggak enak. Bener. Musuh gua. Iya. Tapi kalau temenan kan, wih, Iya. mantep. Bisa tukeran. Lu deketin tuh cewek Yapam, gua udah puas. Gua deketin STM Triple, deketin, kita barter. Tuker-tukeran. Siapa tahu jodohnya sampai nikah. Nyandung 3 bos, mantep. Bulu kacau. Gua tahu dia juga mau, cuman ada bininya. Kampret. Tapi oke, pokoknya sekali lagi yang baik lo ambil, yang nggak baik ya udah jangan, pokoknya jangan diikutin lah gitu ya. Intinya apa yang kita obrolin malam ini tuh ini buat kebaikan lu semua. Bener. Iya kan? Buat kebaikan adik lu. Kebaikan adik gua dan kebaikan lu semua yang nonton. Paling gitu aja kali lu ya. Siap. Thank you banget lu udah mau datang kemari. Oke Bang. Mudah-mudahan channel lu juga sama berjalan lancar. Amin.
Siapa tahu gue diundang nih ya. Siap, nanti kita nongkrong lah di channel gua. Oke. Kita curhat-curhat. Siap. Kalau bini lu gue bilangnya jangan nonton. Anjir. Ya nggak teh? Langsung aja ya, Luk ya. Gue Oke. tutup ya, Luk ya. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.